Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semuanya. Semoga tetap sehat ya, ketemu lagi nih. Dan jangan lupa bahagia serta semangat ya, semangat untuk menjalani semua aktivitas kita. Kita ketemu di bagian yang kedua, kita akan bicara tentang dari dalam keluar. Hubungannya dengan bagian sebelumnya kita sudah bicara tentang penderitaan manusia. Anda menderita di berapa aspek nih dari 9 yang sudah kita pelajari ya. Moga-moga nggak banyak-banyak lah ya gitu. Kalau masih menderita dikit-dikit ya wajar, namanya juga masih manusia. Oke, tapi mari kita atasi bersama dengan cara belajar bersama. Nah, kali ini tentang dari dalam keluar. Kalau kita bicara atau hubungkan dengan penderitaan yang kita hadapi, teman-teman, biasanya kan kalau kita menderita, kita langsung bingung ya. Siapa nih? Siapa nih yang bikin saya menderita? Gitu kan? Kalau kita bicara di kantor, ada teman-teman kita, ada atasan kita, ada yang mungkin punya perusahaan, ada tim kita, ada mitra kerja ya, yang berpotensi untuk bergesekan dengan kita karena kita dan mereka berbeda gitu. Nah, makanya itulah potensi penderitaan. Nah, bagaimana kalau kita seandainya saat menderita terus mencari keluar? Dampaknya tentu nggak bagus untuk kita sendiri. Nggak bagusnya bagaimana teman-teman? Ya kita akhirnya menjadi orang yang selalu menyalahkan orang lain, bersikap tidak gentle begitu. Terus yang kedua kita menjadi orang yang selalu merasa benar sendiri. Dampaknya apa? Dampaknya adalah kita tidak pernah memperbaiki diri. Kita akan memandek begitu-begitu saja ya, secara pikiran, secara hati, secara jiwa begitu ya, dan membuat tubuh kita juga akan loyo. Nah, makanya ini konsep yang bagus rasanya untuk kita pertimbangkan, karena di beberapa organisasi yang awalnya saya datang itu selalu menyalahkan pihak lain, dia salah, tim saya salah, itu salah, itu salah. Wah, bising sekali ya. Tapi setelah mengenal konsep ini, mereka menjadi begitu damai. Dan bahkan ada satu cerita yang sangat menarik, ada seseorang yang dulunya selalu minum obat penenang sakit kepala sampai 4 tablet ya, pagi, siang, sore, malam mungkin ya, karena saking rumitnya penderitaan yang dialami dalam kehidupan dia bekerja. Tetapi setelah menggunakan konsep ini, mereka benar-benar atau orang tersebut benar-benar bisa lepas dari konsumsi obat ya, yang tentu secara jangka panjang dampaknya tidak akan bagus. Dari dalam keluar adalah sebuah konsep yang mengajarkan kita bahwa jika kita ingin mengubah sesuatu, maka yang pertama kita ubah adalah diri kita sendiri. Ya, sekali lagi bahwa konsep dari dalam keluar mengajarkan jika kita ingin mengubah sesuatu yang mungkin tidak enak, tidak nyaman, sangat mengganggu, maka yang kita ubah adalah diri kita sendiri. Seperti itu, teman-teman. Ya, jadi mari kita melihat segala sesuatunya, memandangnya dengan lebih bijaksana lagi. Artinya ketika kita mengalami penderitaan-penderitaan, salah satu dari 9 yang sudah kita sebutkan, atau ada penderitaan di luar itu, kita lihat diri kita. Apakah saya punya kontribusi terhadap penderitaan ini? Jika iya, di bagian mana? Dan setelah kita tahu di bagian mana, mungkin saja ada hal yang perlu kita perbaiki. Disitulah kita bekerja berjuang untuk memperbaiki diri kita agar kontribusi kita terhadap kesalahan atau penderitaan yang kita rasakan bisa berkurang. Kira-kira seperti itu. Nah, setelah kita memperbaiki diri, caranya bagaimana? Ya, berikutnya kita komunikasikan dengan orang-orang yang mungkin punya keterlibatan di dalam permasalahan tersebut. Boleh, ya. Yang penting pertama kali kita tidak langsung menunjuk keluar, tetapi mari kita tunjuk ke dalam. Dari dalam keluar. Di dalam dulu yang perbaiki, baru setelah itu keluar. Anda perhatikan, jika kita sudah menggunakan konsep ini, maka yang terjadi adalah lebih lapang hati. Kita akan menjadi orang yang ikhlas. Kita akan menjadi orang yang semakin berkualitas karena terus memperbaiki diri. Kita akan menjadi orang yang lebih dewasa, bijaksana. Kita akan menjadi orang yang berkontribusi terhadap kedamaian dalam kehidupan ini, begitu. Anda perhatikan ya. Jadi pesan terakhir ini dari David Starr Jordan.
Tak ada keunggulan sejati di dunia ini yang dapat dipisahkan dari kehidupan yang benar. Artinya, konsep dari dalam keluar adalah sebuah konsep yang benar yang selalu mengajak kita untuk memperbaiki diri dan tidak menyalahkan orang lain. Oke teman-teman, selamat belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.